Kalian pasti pernah dengar kalau di Indonesia itu pernah ada namanya ekspedisi-ekspedisi ke hutan gitu. Nah, kali ini film yang akan gue bahas itu tentang ekspedisi yang masuk ke dalam hutan. Film ini dirilis pada tahun 1977. Film yang sangat lama sekali. Dari judulnya kalian pasti udah tahu nih kalau genre film ini seperti apa. Film ini bercerita tentang rombongan orang yang berencana untuk mencari sumber daya minyak di hutan yang mereka tuju. Namun di sana mereka menghadapi banyak kejadian-kejadian yang sangat ngeri. Mereka ini adalah Robert, Rolf, dan Charlie and Swan. Mereka menggunakan pesawat untuk bisa sampai ke hutan tersebut. Bahkan pada saat itu mereka masih berada di Filipina saat masih mengudara. Charlie berusaha untuk menghubungi anggota mereka yang sudah lebih dulu berada sampai di hutan tersebut. Namun tidak ada jawaban. Mereka menyalahkan kalau hutan itu memang membuat sinyal menjadi terganggu karena saking lebatnya. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan bersiap untuk landing. Saat landing mereka menghadapi masalah. Salah satu roda pesawatnya menghantam sesuatu yang membuat sang pilot sedikit kehilangan kendali. Namun dia berhasil menghentikan pesawat meskipun ada berbagai bagian yang rusak. Di sana Robert juga merasa curiga mengapa tidak ada orang satupun yang mendatangi mereka saat berada di landasan. Begitu juga dengan si Rolf. Ia pun mengingatkan pada si Robert dan yang lain untuk tetap waspada karena hutan ini adalah hutan yang ditemukannya suku pedalaman yang masih hidup dari zaman batu. By the way, ini cerita kisah nyata ya guys. Dan yang paling mengerikan, mereka adalah suku kanibal. Rolf pun mengatakan untuk mereka semua tidak berteriak dan bergegas untuk mencari anggota mereka yang lebih duluan ada di sana. Kejanggalan mulai mereka temukan. Mereka menemukan sebuah alat radio di landasan pesawat. Itulah mengapa pada saat ia menghubungi rekan yang sudah sampai di sana duluan, tidak ada jawaban. Ternyata sudah rusak tuh radionya. Rolf pun lalu melanjutkan mencari sekitar dan menemukan tenda milik anggota mereka. Namun tidak ada orang satupun. Rolf pun semakin curiga karena dia menemukan sebuah tombak kecil yang dia yakini kalau itu buatan suku pedalaman. Namun Robert masih tidak percaya kalau terjadi sesuatu pada anggota mereka. Dengan gegabah dia pun masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Rolf pun mulai bergegas untuk mengejar karena itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Hutan itu masih sangat alami, bisa saja mereka tersesat dan bertemu dengan beberapa binatang buas. Benar saja, belum beberapa menit mereka berdua tersesat dan bingung mencari jalan kembali ke landasan. Untungnya Robert bisa manjat dan melihat tanda landasan yang berarti mereka tidak jauh dari sana. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan mereka tidak sengaja menginjak sesuatu dan ternyata itu adalah anggota mereka yang sudah membusuk. Sementara itu Charlie telah usai memperbaiki bagian pesawat yang rusak. Mereka harus berangkat sekarang juga. Namun karena Robert dan Rolf ini baru kembali pada sore harinya, Charlie tidak berani terbang karena pandangannya terbatas. Akhirnya malam itu mereka menginap di dalam pesawat. Di sana Rolf semakin yakin dan memberitahu kepada si Robert kalau suku kanibal itu masih ada di hutan ini. Robert meminta informasi ini tidak diketahui oleh Charlie dan Sam karena mereka akan ketakutan. Dan benar saja ada seseorang yang mengintai mereka dari luar pesawat. Lalu tak lama kemudian si Swan ini ingin buang air. Robert ini sudah memperingatkan dia untuk menahan, tapi Swan tidak bisa. Dan tak lama setelah itu mereka pun mendengar teriakan Swan meminta tolong. Namun mereka tidak berani dan menunggu besok paginya untuk mencari. Paginya mereka bertiga mencari keberadaan Swan yang diculik suku pedalaman. Namun naasnya saat Charlie mencari, dia tidak selamat. Dia terkena jebakan yang dibuat oleh suku pedalaman itu. Dan terpaksa Robert dan Rolf melanjutkan pencarian dan meninggalkan si Charlie yang sudah tiada. Beberapa jam masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka menemukan Swan. Namun sudah menjadi santapan suku pedalaman. Robert dan Rolf akhirnya memutuskan untuk kembali ke landasan dan meninggalkan hutan tersebut. Namun mereka tersesat. Untungnya mereka masih ingat kalau sungai yang berada di dekatnya itu adalah sungai yang mengarah ke landasan.
Mereka akhirnya membuat raket untuk menyusuri sungai tersebut. Namun mereka harus menghadapi derasnya aliran air, sampai akhirnya raket mereka pun menghantam batu dan terpisah. Robert berhasil sampai ke tepian, tapi dia tidak menemukan si Rolf. Dia merasa kalau si Rolf ini sudah tiada. Kini hanya dia sendiri yang harus bertahan dari rasa lapar dan haus. Sampai akhirnya dia menemukan jamur yang belum ia ketahui sebelum asal-usulnya. Ia pun langsung makan jamur tersebut. Hingga beberapa jam kemudian dia merasa mual, muntah dan akhirnya pingsan. Bangun-bangun dia sudah dikelilingi oleh suku pedalaman dengan tombak yang ia bawa. Dia dibawa oleh mereka ke markasnya. Robert melihat tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan pakaian. Hanya beberapa helai daun untuk menutupi daerah terlarang. Sampai di dalam gua, Robert diikat dan dilucuti pakaiannya. Karena mereka penasaran apa yang dikenakan oleh si Robert. Kini hanya menyisakan celana area terlarang milik si Robert. Tiba-tiba datanglah wanita dari suku tersebut. Saking penasarannya, dia mencoba melepaskan area terlarang tersebut. Dan setelah itu, Robert dimasukkan ke dalam kurungan yang di dalamnya ada burung enggang dan elang. Robert merasa penasaran mengapa dia tidak dihabisi oleh mereka. Di sana dia tidak diberi minum, hanya diberi makanan mentah dari sisa-sisa makanan suku tersebut. Dingin bercampur haus, ekspedisi ini memberikan pengalaman terburuk yang pernah ia alami. Dan tak lama setelah itu datang perempuan tadi. Dia masih penasaran dengan si Robert. Robert masih mencoba memanggilnya untuk bisa meminta diambilkan minum. Namun wanita ini salah mengartikan. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si Robert. Wanita itu mendekati si Robert, tapi tidak memberikan minum. Ia malah memainkan alat terlarang milik si Robert. Robert harus memakan sesuatu. Jika tidak, ia akan sia-sia. Dia harus memakan makanan sisa yang diberikan oleh suku tersebut. Dan dia harus berebut makanan dengan burung elang dan enggang yang ada di sana. Besoknya burung-burung tersebut ternyata disiapkan mereka untuk dijadikan umpan ular dan buaya. Dari situlah Robert jadi tahu kalau dia juga pasti akan dijadikan umpan untuk hewan buas lainnya. Jadi dia membuat rencana untuk kabur dan berpura-pura meninggoy. Satu orang suku tersebut mendatangi Robert. Mereka langsung kena bogem sama si Robert karena Robert ini memegang batu pada saat itu. Saat Robert ingin kabur, dia melihat wanita suku tersebut sedang jadi piala bergilir dengan pria-pria lainnya. Ia merawat wanita itu dan mengajaknya kabur bersama si Robert. Ia mengikat wanita itu supaya tidak kabur. Tapi pas ada kesempatan, dia berhasil melarikan diri dan kabur. Sementara Robert yang lagi mandi baru sadar kalau dia kehilangan wanita tersebut. Dia mencarinya sampai ke semak-semak. Sampai akhirnya Robert berhasil menangkapnya kembali. Namun karena dia tidak tahan untuk melihat serabi milik si wanita itu, yang kala itu masih menganggur, akhirnya dia memangsanya dengan sangat sigap di semak-semak. Tapi setelah pemantapan wanita itu, terjadi perhatian yang berlebih dari si Robert ini. Ia menyiapkan beberapa makanan yang bisa dimakan, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat itu hujan turun lebat. Mereka menemukan goa untuk berteduh. Tapi sepertinya di dalam goa itu ada yang menempati. Dan ternyata itu adalah Rolf. Robert pun sangat bersyukur temannya ternyata masih hidup. Mereka menjadi punya harapan untuk bisa kembali bersama dan membawa wanita suku tersebut ikut dengannya. Tapi perjalanan mereka sangat berat. Rolf ternyata luka di bagian lututnya dan tak lama wanita suku itu datang kembali sambil ketakutan. Ternyata dia takut mendengar suara helikopter. Robert lalu mencari tempat yang sangat lapang supaya mereka bisa ditemukan. Namun sayangnya hutan tersebut sangat lebat. Tim penyelamat tidak bisa melihat mereka. Jadi Robert dan yang lain sudah dianggap tidak selamat. Namun mereka tidak menyerah. Mereka kembali membuat raket untuk menyusuri sungai tersebut. Mereka harus berhadapan dengan buaya yang ada di sana. Dan untung saja tuh mereka selamat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba si wanita suku itu merasa kalau mereka sedang diikuti. Dan benar saja ada segerombolan suku kanibal mengejar mereka dan berhasil menangkap wanita itu. Robert berusaha untuk menyelamatkannya namun sia-sia. Wanita itu langsung dihabisi dan dijadikan santapan siang.
Dan tiba-tiba sebuah tombak menancap di dada Rolf. Namun dia masih bisa bertahan sampai akhirnya mereka terjebak. Robert memutuskan untuk menantang kapten mereka dan berhasil menang dalam pertempuran. Kapten mereka kalah dan para suku yang lain tidak berani mendekati Robert dan Rolf. Mereka hanya mengikuti dari belakang. Robert berusaha untuk membantu si Rolf untuk bisa bertahan. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di landasan dan masuk ke dalam pesawat. Para suku tersebut tidak berani untuk mendekat karena mereka ternyata takut mendengar suara pesawat. Robert dan Rolf berhasil keluar dari hutan itu dan film pun berakhir. Ekspedisinya cukup seru nih kalau kalian tonton full movie-nya. Tapi ya gitu, karena film lama jadi kesan horornya tuh dapat banget guys. Ekstrim, abis itu ya pokoknya kalian pasti bakal suka banget nih. Film ini nih berasal dari kisah nyata. Robert melihat sendiri ritual dan beberapa kanibalisme di dalam hutan Pulau Mindanao. Suku tersebut bertahan dari zaman batu. Dan setelah berhasil lolos, Robert ini dirawat di rumah sakit di Manila selama 4 bulan. Lama kali nggak tuh? Lalu setelahnya dia kembali ke Amerika. Itulah cerita dari The Last Cannibal World. Kalau kalian punya rekomendasi film silahkan tulis di bawah.